salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aries Kurniawan, CGP Angkatan 10 dari SDIT Al-Ummah Jombang, Jawa Timur. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan menyampaikan asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. KH Dewantara atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki pemikiran filosofis yang sangat penting. Berikut ini adalah beberapa dasar pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan untuk kemerdekaan lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara menganggap pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kemerdekaan lahir dan batin, yaitu kemerdekaan dalam berpikir, berkeyakinan, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Contoh di sekolah adalah mendorong siswa untuk berpikir kritis, mempertanyakan ide-ide, dan mengembangkan pemikiran independen. 2. Pendidikan yang menghormati budaya lokal. Ki Hajar Dewantara mendorong pendidikan yang menghormati dan memperkuat budaya lokal sehingga siswa dapat memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Contohnya di sekolah adalah memasukkan materi pembelajaran yang memperkenalkan budaya lokal seperti adat istiadat, seni tradisional, dan sejarah lokal. 3. Pendidikan untuk kemandirian. Ki Hajar Dewantara mengemukakan pentingnya pendidikan untuk membentuk individu yang mandiri, memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, berinovasi, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Contoh di sekolah adalah menerapkan metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar mandiri, mengembangkan proyek-proyek mandiri, dan mengambil inisiatif dalam pembelajaran. 4. Pendidikan sebagai proses pembentukan karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kepribadian yang baik. Contoh yang bisa dilaksanakan di sekolah adalah mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam kurikulum, menerapkan program pembinaan karakter, dan memberikan contoh teladan oleh guru. 5. Pendidikan sebagai pemberdayaan. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan harus memberdayakan individu untuk menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Contohnya di sekolah adalah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan kepemimpinan dan keterampilan sosial, memberikan ruang bagi siswa untuk berkontribusi dalam proyek-proyek sosial. 6. Pendidikan holistik. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses holistik yang mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Contohnya di sekolah, menyediakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan seluruh aspek kepribadian siswa, seperti program pembinaan kesehatan mental dan kegiatan spiritual. 7. Pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai moral. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang mengutamakan pembentukan nilai-nilai moral dan etika yang kuat pada setiap individu. Contohnya di sekolah, mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam pengajaran, memberikan pembinaan moral secara terstruktur, dan menekankan pentingnya etika dalam semua aktivitas di sekolah. Pemikiran-pemikiran ini membentuk landasan filosofis yang kuat bagi sistem pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, yang kemudian juga memengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia secara luas. Pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat diimplementasikan dalam konteks pendidikan di sekolah. Setiap contoh menggambarkan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara.
Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dituangkan dalam semboyan yang sangat kita kenal, yaitu Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani, yang memiliki makna dalam konteks pendidikan sebagai berikut. Ing ngarsa sung tulodo, yang memiliki arti di depan memberi contoh yang baik. Sebagai guru atau pendidik harus menjadi teladan yang baik bagi siswa. Mereka harus menunjukkan perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang baik yang dapat dijadikan panutan oleh siswa. Sebagai contoh, seorang guru yang rajin, disiplin, jujur, dan menghargai kerja keras akan menginspirasi siswanya untuk meniru sikap-sikap positif tersebut. Ing madya mangunkarsa, yang berarti di tengah membangun semangat yang tinggi. Guru atau pendidik harus mampu menginspirasi dan memotivasi siswa untuk memiliki semangat belajar yang tinggi. Mereka harus memberikan dorongan dan dukungan agar siswa merasa termotivasi untuk mencapai prestasi yang baik. Sebagai contohnya, seorang guru yang mampu membuat pembelajaran menarik, relevan, dan memberikan penguatan positif akan membantu siswa mengembangkan semangat belajar yang tinggi. Tutwuri handayani, yang berarti di belakang memberi dukungan dan bimbingan. Guru atau pendidik juga harus memberikan dukungan, bimbingan, dan pembinaan kepada siswa. Mereka harus siap memberikan arahan, masukan, dan bantuan yang dibutuhkan agar siswa dapat mencapai potensi mereka dengan baik. Sebagai contohnya, seorang guru yang peduli, mendengarkan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif akan membantu siswa merasa didukung dan terbimbing dalam proses pembelajaran mereka. Demikian asas filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara pada demonstrasi kontekstual kali ini. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia.